dari itu dengan mohon memberikan masukan sebagai sesuatu yang kita lakukan dan harus berlakukan. Kemudian untuk Pak ini saya teman-teman partisipasi dan pola lagi dari alat terima kasih. Memanjatkan cinta syukur kepada Tuhan telah memberikan rahmat hidayah kepada kita seperti diberikan suatu kesehatan dan bersama-sama dan menjadi pada saat siang ini masih diperkenalkan Allah berkumpul bertemu di semangat ini dalam keadaan sehat. Ya, itu selanjutnya sini kami dari komite sekolah madrasah yang juga memberikan selamat datang kepada Mas yang mana pada pagi siang ini sudah bisa menghadiri dalam acara uji publik kurikulum dari madrasah Lingkungan Tuhan. Semoga dalam pertemuan ini nanti membawa suatu hasil baik khususnya bagi sekolah madrasah Aliyah. Maka dengan ini kami atas nama dari pendidik juga mengucapkan dari sekolah madrasah Aliyah ini untuk pelayanan bisa dan bisa terbangun apa yang menjadi kita bersama. Maka dengan ini mohon bimbingan dari teman-teman kelas
kembali dari diskusi nanti bisa mengenai yang menjadi kita. Salah satu dari mendapatkan yang melakukan jadi baik semuanya berkemas kami mohon maaf dan sebesar-besarnya dan berakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji kita selanjutnya adalah pembinaan dari pengawas seperti kepada DRS Nuri atau dari ahli bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan dalam merupakan segala taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberi hidayah bisa melaksanakan segala aktivitas yang terkait dengan ibadah, baik ibadah kepada individu dan ibadah seperti yang kita laksanakan pada ini. Kita melalui pelaksanaan kegiatan uji-uji dan mengembangkan kepada kita dan dapat menjadikan kita sebagai yang menikah itu bagian dari ibadah. Justru Allah sangat senang ibadah itu apabila bermanfaat untuk generasi ke depan dan masyarakat lainnya. Baik, salam seperti biasa, bukan pada dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama saya sampaikan terima kasih dan yang berbuat pada komite peluang itu bisa sambung ini dengan kita pada ini berikutnya kepada Bapak Dasar dan berkenan tadi menyampaikan pesan-pesannya juga khusus teman-teman semua, teman-teman guru dan pelajaran acara masyarakat ambil pakai dengan cara ini. Maka itu yang terakhir. Saya setelah pembina, alhamdulillah bisa melihat 14 madrasah, baik negeri dan swasta, baik negeri dan berprestasi, madrasah yang telah melaksanakan yang telah kalau saya di kedua ini yang tidak yang tapi yang hari besok akhir termasuk dari alhamdulillah
tahu-tahu kita akan diukur tanpa melalui contoh yang karena di punya kita rasa kita rasa daripada uji itu nanti akan mendasari akan mendasari apa yang selama kita diawali dengan kita diawali dengan kemudian setelah tanggalnya bisa kasih pembagian tugas yang kemudian saya juga selalu membina di sini menyampaikan ngobrol ke depan pas sedikit bidang-bidang kegiatan ini saya berharap untuk siswa kita ya usaha sekuat tenaga kita
Snack apa, Bu? Sama Pak Isoma. Aku suka telo. Telo godhog. Oke, tadi ini Bapak-bapak sini siapa tuh? Ardi, Pak Mardhani. Oh. Tidak ada.
Kok menang? Nggonku bakwan. Yang saya berikan tidak termasuk mengurangi kenikmatan dan sehat. Namun untuk untuk mengakhirkan waktu acara akan kita lanjutkan kembali
Dan apabila Bapak Ibu guru dalam menikmati jalan semen belum bertuntaskan bisa disambung. Baik Bapak Ibu semua, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah pemaparan kurikulum kepada Ibu Kuswatun Hasanah Sarjana Hukum selaku Wakil Kurikulum MA Departemen waktu dan tempat kami ajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu yang kami hormati Bapak DSG PDMPD selaku pengawas Anak Sleman, yang kami hormati Bapak Haji Mardani selaku Ketua Komite Pertahanan, yang kami hormati Bapak DS Haji Samsuda selaku Kepala MA Departemen, dan juga Bapak Ibu MA Departemen yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur dan Allah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini setelah sekian lama kita tidak bisa saling bertemu satu kesempatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini tahun ajaran 2020. Sebelum kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti apa yang kami sampaikan memang banyak sekali kekurangan, karena yang diberikan Pak Kepala tadi bahwa ini memang berkesan. Saya sendiri juga akhirnya sebenarnya kemarin minggu depan, karena memang minggu ini saya menyelesaikan untuk menulis ijazah anak kelas 12 karena sudah dibagi sudah saya tulis baru dapat semalam, karena kemarin saya tawarkan ke Bapak Ibu untuk bersoal tulis proposal ada selesai sampai. Terus akhirnya dengan segala keterbatasan saya dan kami teman-teman akhirnya kurikulum ini alhamdulillah bisa selesai, walaupun mungkin nanti banyak sekali kekurangannya. Bisa sudah syukur pada Allah di tengah pandemi COVID seperti ini, kurikulum itu bisa selesai. Dan untuk menyingkat waktu, karena nanti itu banyak sekali kalau kita mau mulai dari halaman cover sampai ke 4 nanti akan butuh waktu yang lumayan lama. Jadi nanti saya ambil sedikit-sedikit awal secara besar, karena kalau secara sampai jam 4 sore juga mungkin belum selesai. Kurikulum jadi situ memuat kurikulum, kemudian ada judul, kemudian ada logo madrasah atau logo daerah, ini boleh. Jadi kalau kemarin kita menggunakan logo yayasan ini, karena saya mendapat kemarin judulnya dari Kemenang, saya pakai ini juga benar. Tapi saya diperlukan logo madrasah. Insya Allah kita sudah kemudian ya Pak Samsul, logo madrasah sudah wonten. Kemudian ada NSM nomor 1 madrasah sudah belum saya isi, kalau nggak salah 1312 nomor berapa seperti itu. Kemudian ada nama PSN, kemudian ada status akreditasi B, dan sebenarnya malam 2021 itu kita akan akreditasi lagi. Cuma bagaimana pos dengan kondisi seperti ini, apakah akan berjalan seperti biasa atau bukan? Terus ini tahun terakhir akreditasi kita, tahun 2021 harus akreditasi lagi. Kemudian selain itu ada halaman pemasangannya. Tugas pemasangan lingkungan nanti insya Allah kalau memang nanti bisa diterima, nanti akan dicatat oleh Bapak Kepala Madrasah, Bapak Kepala Komite, dan juga yang mengesahkan Kepala Bidang Madrasah kami
belum saya tulis video. Dia kata pengantar seperti biasa, seperti kata pengantar di tempat-tempat yang lain, Pak bisa bacakan nanti Pak. Nah, langsung kepada dalam ngomong itu. Ini kata salah saya baca dulu. Halaman judul sampel, kemudian kita masuk ke bab 1. Bab 1 ini isinya sama seperti teman-teman, tidak ada pendahuluan. Pendahuluan ini ada latar belakang. Jadi di latar belakang itu memang kita selalu mengacu pada Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Bahwa di situ diamanatkan bahwa semua madrasah sekolah jenjang pendidikan dasar sampai menengah itu wajib membuat kurikulum yang dijadikan acuan bagi sekolah tersebut. Jadi acuan idealnya itu mungkin tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan di MA Jembatan karena mengingat beberapa dan beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Di samping itu juga banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan di bidang pendidikan ya. Jadi baru tahun kemarin saja ini sudah banyak sekali peraturan-peraturan baru yang muncul, sehingga saya juga belum semua saya masukkan di sini karena ya butuh waktu yang mungkin agak lama untuk memasukkan semua permen-permen. Kemudian yang kedua landasan hukum. Undang-undang yang pertama ada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 itu wajib karena itu dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Ini tentang standar nasional pendidikan. Ini juga melalui perubahan 2 kali, yaitu diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2015, kemudian diubah lagi dengan PP Nomor 13 Tahun 2015. Ini yang perubahan kedua. Kemudian ada peraturan tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, kemudian standar sarana prasarana, standar penilaian. Kemudian ada peraturan dari KMA nomor 117 ini tentang implementasi kurikulum 2013. Di situ sudah dijelaskan secara rinci untuk madrasah itu seperti apa kurikulumnya itu Pak. Kemudian ada Permendikbud nomor 61, kemudian ada Permendikbud nomor 62 tahun 2014. Ini kayaknya kemarin sudah mengalami perubahan tentang kegiatan ekstrakurikuler, ada pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada Permendikbud nomor 63 tentang pendidikan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan walaupun hanya beberapa kali karena terkendala kita itu pulangnya kan sampai jam 3:04 sehingga nanti kalau mau ada kegiatan ekstra kan pulang kembali itu malah mau berangkat lagi susah gitu. Kemudian ada keputusan Menteri Agama nomor 165 tentang kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Jadi memang nanti ada Quran hadis, fikih, SKI, dan akidah akhlak yang masuk di situ ditambah dengan bahasa Arab. Kemudian ada peraturan gubernur nomor 64 yang mata pelajaran bahasa Jawa sebagai mata lokal wajib di madrasah. Jadi untuk tahun ini tapi bahasa Jawa itu menjadi muatan lokal wajib, tidak bisa dihilangkan. Sudah ada peraturan gubernur. Kemudian peraturan gubernur banyak sekali karena memang Indonesia ini adalah salah satu negara muslim ya, lain batik, sehingga batik itu
juga harus dimasukkan di dalam ekstrakurikuler. Ini ada surat keputusan dari Kepala Dinas tentang kegiatan ekstrakurikuler membatik yang memang harus dimasukkan. Dan masih banyak lagi aturan-aturan baru yang kebetulan memang belum saya masukkan Pak Udi, jadi nanti mohon yang kira-kira dengan anual itu. Kemudian masuk ke tujuan pengembangan KSP. Jadi kurikulum ini kita buka itu tujuannya seperti apa? Jadi mengacu kepada BSMP yang sudah di situ. Yang pertama yaitu tujuannya untuk peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Itu menjadi tujuan yang pertama. Jadi keimanan itu menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Sehingga kurikulum yang disusun itu memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Dan khusus untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan ini dilaksanakan pendalaman agama Islam yang di tempat kami sudah dilakukan kegiatan rutin yaitu sholat duha dan membaca amalan asmaul husna setiap pagi menjelang pembelajaran mulai jam 7 pagi. Sebelum corona itu sudah kita laksanakan hampir 2 tahun, terus akhirnya ada pandemi ini ya otomatis off makan. Kemudian kita juga melaksanakan peringatan dari besar keagamaan, misalnya ada peringatan Maulid Nabi, kemudian ada pengajian rutin yang dilaksanakan tiap Ahad Pon itu sebagai salah satu upaya untuk peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Kemudian yang kedua, kurikulum ini juga punya tujuan untuk penguatan pendidikan karakter. Karena memang di kurikulum 2013 yang ditekankan adalah pendidikan karakter anak. Sehingga untuk membekali anak sebagai generasi emas tahun 2045 itu kurikulum MRM dan Bantang selalu mengajarkan pembelajaran yang lebih ditekankan kepada pendidikan karakter. Nah, di antaranya kebiasaan sholat duha tadi, duduk berjamaah seperti itu. Kemudian yang ketiga peningkatan potensi itu ada jaminan sesuai dengan perundangan kemampuan ya, juga kita laksanakan sesuai dengan kapasitas kita karena memang anak-anak kita ya seperti ini anak kita sehingga tidak bisa kita sesuai plot dengan kurikulumnya, jadi harus perlahan-lahan. Kemudian keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Karena di daerah sekitar Pramuka memiliki keragaman potensi yang kebutuhan tanaman dan juga keragaman. Kemudian di kurikulumnya memuat keragaman tersebut ya, antaranya menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah, terutama di dalam bidang seni dan peduli lingkungan, serta keterampilan sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar pada mata pelajaran prakarya. Untuk kita ada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kebetulan yang mengajarkan adalah beliau ujian ini, karena kita melaksanakan praktek memasak. Kemudian kita jual di lingkungan sekitar Pelisari, Pak Mardani, dan alhamdulillah itu sebagai salah satu usaha kita agar anak-anak itu punya sebuah kewirausahaan dan berani untuk menjual apa yang sudah dia buat seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh saja, masih ada banyak sekali membuat kerajinan dari bahan-bahan yang lain penting. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu tuntutan dunia kerja. Jadi di kurikulum Imarat dan Mata ini memanfaatkan itu untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan prestasi dan kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, salah satunya dengan mata kewirausahaan tadi. Kemudian di Imarat dan Mata juga ada pembelajaran
multimedia dan komputer. Nah, jadi ini sebagai salah satu usaha untuk membekali anak seandainya tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya sedikit-sedikit anak memiliki satu keahlian agar dia bisa bertahan atau bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan seni. Jadi sudah beberapa waktu yang lalu kurikulum MA dan FAK ini memang selalu dikembangkan sejalan dengan perkembangan IT Pak Udi. Jadi kita sebelum ada corona kita sudah menggunakan pembelajaran menggunakan Google Classroom ataupun IT. Nah kebetulan ketika ada corona itu justru menjadi sesuatu yang harus lebih digalakan lagi, yang tadinya hanya sekali 2 kali makan hanya ini menjadi kayak suatu kebiasaan sehari-hari bagi bapak ibu guru untuk bisa mengajar menggunakan Google Classroom maupun Analysis atau maupun menggunakan program-program yang lain. Jadi termasuk saya ini termasuk yang gagap IT, tapi saya berusaha untuk sedikit-sedikit mengikuti. Kemudian di kurikulum tahun ini moderasi beragama harus dimasukkan. Jadi saya masukkan ke tujuan kurikulum. Jadi moderasi beragama itu kan sebenarnya hasilnya adalah kayak menyinkronkan antara apa yang ada dengan realita atau bagaimana. Jadi banyak sekali ketika kita itu yang orang itu tidak toleran bahkan dengan orang yang sama-sama Islam pun mereka toleransinya sangat rendah. Sebagai contoh ketika terjadi ketika bulan Ramadan itu justru malah ada sebagian orang-orang di luar sana ketika sudah bulan Ramadan mereka dengan santainya makan minum di luar seperti itu. Sehingga moderasi beragama ini memang untuk tahun 2020-2021 wajib dimasukkan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan toleransi dan dukungan umat beragama, anti radikalisme dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan universal serta memperhatikan norma agama yang berlaku di lingkungan madrasah. Sebagai contoh, mungkin sekali tempo nanti kita akan mengunjungi rumah ibadah agar peserta didik itu mengetahui sakralitas dari rumah ibadah masing-masing yang harus dihormati dan termasuk menghormati tokoh-tokoh agama. Karena kadang mungkin belum awam ya, masyarakat awam itu belum buat kalau agama beda itu mereka kayak terus gitu mungkin kurang rasa penghormatannya sehingga moderasi beragama ini makin dimasukkan dengan harapan toleransi peserta didik itu akan lebih banyak. Kemudian dinamika perkembangan global ini hampir sama dengan yang tadi itu persatuan nasional dan kebangsaan ini juga. Jadi di kurikulum yang ada memang dikembangkan untuk mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan persatuan nasional. Karena ada mata-mata PKN, kemudian ada sejarah Indonesia. Kemudian sekali tempo kita mengundang Bapak Babin Sarwan dan kemudian ya bersama untuk melakukan penyuluhan agar anak-anak itu rasa cintanya kepada tanah air Indonesia itu semakin tinggi dan menumbuhkan persatuan nasional. Kemudian yang tujuan selanjutnya ada kesetaraan gender. Jadi di kurikulum MA dan FAK ini diarahkan kepada pendidikan yang berkeadilan dan mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan gender. Contohnya seperti jabatan ketua kelas atau ketua OSIS ini tidak harus siswa laki-laki. Beberapa periode kita ketua OSIS justru malah siswi perempuan. Kemudian untuk pendidikan anti korupsi ini juga tahun ini juga dimasukkan di dalam tujuan pengembangan kurikulum karena tingkat korupsi yang ada di Indonesia ini kalau saya membaca di berita itu memang lumayan tinggi, tertinggi di Asia Tenggara. Jadi memang pendidikan anti korupsi ini wajib dimasukkan di dalam kurikulum madrasah untuk tahun ini dan
dan nanti bisa dimasukkan ke dalam mapel-mapel tertentu. Jadi ada mapel PKN dan pendidikan agama yang itu nanti bisa dimasukkan tidak secara keseluruhan tapi masuk di dalam pembelajaran tersebut, misalnya dengan menggunakan, kalau pelajaran PKN itu ada video yang berhubungan dengan korupsi atau persidangan kasus korupsi, sehingga ketika siswa melihat itu siswa akan tahu ternyata korupsi itu seperti itu akibatnya. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan dengan memasukkan pendidikan anti korupsi itu. Di samping kita juga mengembangkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, kedisiplinan, kesederhanaan, kerja keras dan tidak korupsi, bahwa kita bisa sukses tanpa korupsi. Seperti itu akan kita sampaikan ke anak-anak. Untuk menjadi orang sukses itu tidak perlu dengan cara instan, tapi perlu dengan proses sehingga bisa menjadi orang sukses tanpa harus kita korupsi. Seperti itu. Kemudian yang ke-15 itu juga tujuan yang masuk di tahun ini, yaitu pendidikan anti narkoba. Ini juga dimasukkan dalam tujuan kurikulum. Untuk menjalin terwujudnya karakter peserta didik yang tangguh dan tidak mudah terbawa pada perilaku menyimpang, termasuk penggunaan narkoba dengan mendapatkan pihak kepolisian dan dinas terkait untuk mengadakan penyuluhan. Ini biasanya ketika kita mengadakan masalah atau siswa baru, itu kita agendakan untuk mengundang bapak kepolisian atau dinas terkait untuk mengadakan penyuluhan tersebut. Itu juga pengembangan kurikulum. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum ini banyak sekali ya. Prinsip pengembangan kurikulum itu seperti yang saya sampaikan tadi itu juga ini memang harus berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik. Jadi diusahakan semaksimal mungkin untuk bisa mengetahui potensi dan kebutuhan dari siswa yang ada di sini. Misalnya, siswa ini ternyata dia memiliki potensi di bidang misalnya olahraga. Jadi ada anak-anak yang mungkin di SMP atau di pendidikan sebelumnya itu pernah juara di bidang apa. Nanti di jenjang yang lebih tinggi di SMA ini kita usahakan bisa mencakup apa yang menjadi potensi anak-anak tersebut. Yaitu unggul dalam kompetensi. Jadi beragam terpadu. Tanggap terhadap perkembangan dari pengetahuan dan teknologi ini. Ya. Jadi di MRE maka memang kita sudah punya lab komputer yang setiap saat bisa digunakan untuk pembelajaran apapun insya yang berbasis IT. Sehingga alhamdulillah kita juga dapat guru baru dari Kemenag yang kebetulan beliau itu bidang IT-nya ya cukup membantu kita, ditambah dengan teman-teman kita yang sudah ada di situ kebetulan semuanya pintar-pintar IT, sehingga alhamdulillah dengan kita punya lab komputer ini sangat menunjang sekali untuk sekali memo kadang bisa seminggu beberapa kali anak-anak itu dibawa ke lab komputer melakukan pembelajaran berwasap. Oke, kita saat itu sedikit pagi. Oke, yang Pak dan bukan Raza. Ini saya pilih nomor nanti bisa di langsung ke bab 28 ya, bukan pendidikan madrasah. Jadi madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan dasar berdiri atas Islam itu perlu mempertimbangkan harapan siswa atau mahasiswa, lembaga pembinaan usaha madrasah dan masyarakat dalam perumusan visinya. Madrasah Aliyah Al-Fatah diharapkan merespon perkembangan dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, era informasi dan globalisasi yang sangat cepat. Kemudian untuk mewujudkannya ada jembatan memiliki
visi MA dan Bapak, yaitu terwujudnya generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Nah, visi ini juga bisa kita jabarkan dalam misi madrasah ya. Jadi yang pertama tentunya generasi yang beriman, nanti di misinya melaksanakan syariat Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah ya, karena memang kita yayasannya yayasan Ma'arif. Dan yang kedua menanamkan akhlak mulia melalui pemahaman ajaran agama Islam. Yang ketiga menyelenggarakan pendidikan akademik dan non akademik. Kemudian yang keempat menyelenggarakan pendidikan life skill melalui kegiatan intra dan ekstra, karena ada ekstra tadi multimedia, komputer seperti tadi. Kemudian yang kelima mengembangkan sumber daya manusia di bidang impact dan impact. Yang keenam menciptakan lingkungan madrasah yang hijau, bersih dan sehat dengan melibatkan semua warga madrasah. Yang ketujuh menyelenggarakan pendidikan berbasis pesantren atau boarding, karena memang sejak tahun 2018 kita sudah ada pesantren Batu Muda, di mana di situ ada boardingnya juga, dan ini masih berlanjut sampai sekarang. Kemudian tujuan madrasah yang pertama membekali peserta didik mampu memahami ilmu agama dan ilmu umum. Jadi tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu umum. Kemudian yang kedua, membekali peserta didik mampu mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan nanti siswa bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan ilmu yang sudah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, membekali peserta didik mampu memiliki ilmu keterampilan sebagai bekal hidup di masyarakat. Karena tadi kita sudah membekali dalam mapel prakarya kewirausahaan dan juga ada multimedia dan komputer tadi. Harapannya anak-anak ini memiliki keterampilan sebagai bekal hidup di masyarakat. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan madrasah yang hijau, bersih dan sehat dengan melibatkan semua warga madrasah. Kemudian yang kelima, membekali peserta didik mampu memiliki ilmu yang dibutuhkan untuk studi lanjut. Tadi visi misi tujuan dari MA dan Bapak mungkin terlalu tinggi atau kurang atau bagaimana, karena ini masih sama seperti tahun kemarin. Jadi tahun kemarin belum semua bisa dilakukan, sehingga ini kita pakai lagi untuk tahun 2020-2021. Jadi nanti mohon koreksinya. Sebenarnya di bawahnya tujuan ini ada target madrasah, Pak. Belum saya buat, karena targetnya kita ke depan mau bagaimana ini kayaknya perlu kita prioritaskan yang mana dulu, sehingga belum bisa saya tanamkan di sini. Kemudian yang kita ada struktur dan muatan kurikulum. Yang pertama kerangka dasar, ini ada landasan filosofi, kemudian ada landasan sosiologis, dan ada 5 landasan yang landasan filosofis itu dalam pengembangan kurikulum ini menentukan kualitas peserta didik yang akan mencapai sumber dan dari kurikulum. Proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Jadi pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Kemudian berdasarkan hal tersebut, kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa. Terus yang kedua,
peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Nah, jadi bagaimana kita karena peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif, sehingga memang sekolah ini menjadi lembaga yang perannya sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Kemudian pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik. Jadi apa yang kita ajarkan atau kita berikan kepada anak nanti diharapkan berguna tidak hanya saat ini tapi juga untuk saat yang akan datang. Kemudian landasan sosiologis ini artinya bahwa asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi ini dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Mengapa harus ada landasan sosiologis? Karena anak-anak itu berasal dari masyarakat, kemudian mendapatkan pendidikan formal, informal maupun non formal dalam lingkungan masyarakat. Sehingga perlu diarahkan agar mampu terjun dalam masyarakat. Sehingga landasan sosiologis ini memang untuk sudah 2 tahun ini masuk dalam kerangka dasar kurikulum. Jadi berdasarkan landasan sosiologis tadi, sekolah bukan hanya berfungsi untuk mewariskan kebudayaan dan nilai-nilai suatu masyarakat, akan tetapi bermuatan segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, landasan psikopedagogis. Ini dalam konteks pendidikan yang bersifat pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya, sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. Konsepsi ini menuntut bahwa kurikulum harus ditujukan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Jadi memang sudah disesuaikan dengan perkembangan psikologis dari peserta didik. Kemudian dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya. Kebutuhan ini terutama menjadi prioritas dalam perancang kurikulum untuk jenjang pendidikan dasar khususnya SD yang memang lebih diprioritaskan untuk ke psikologis makanya. Yang keempat, landasan teoritis ini dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar basic education. Kemudian kompetensi based kurikulum, ini di kurikulum 2013 ini ada beberapa hal, yaitu ada pembelajaran yang dilakukan oleh guru, kemudian ada pengalaman belajar langsung peserta didik. Jadi memang pengalaman belajar ini penting sekali ya, jadi anak-anak zaman sekarang itu kalau kita hanya memberikan ilmu tanpa ada pengalaman yang pernah mereka alami itu memang tidak sinkron. Jadi memang lebih ke pengalaman anak dan praktek. Seperti contohnya waktu sejarah, sekali itu saya ajak ke Candi Lausan atau Candi Borobudur karena aku tahu candi itu seperti ini, candi juga seperti ini, langsung belajar langsung dari teori, terus kita praktekkan di pembelajaran di luar kelas. Kemudian ada landasan juridisnya, landasan hukum. Ini jelas ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 itu, dan langsung bawa ke struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum untuk MA Radikata ini mengacu kepada KMA Nomor 184 Tahun 2019. Jadi mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan tahun kemarin. Jadi kompetensi inti itu mencakup ada sikap spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan.
Dia dapatkan itu yang memang masuk dalam pendidikan. Kemudian untuk seluruh kurikulum untuk MA ada 23 mata pelajaran terdiri dari 10 mata pelajaran wajib A, kemudian 3 mata pelajaran wajib B, 5 mata pelajaran peminatan, 2 mata pelajaran ringkas minat, dan 3 mata pelajaran blok. Memang banyak sekali, ada 23 karena pendidikan agama Islam ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4, tambah dengan pendidikan kewarganegaraan dan yang lain-lain. Untuk pendidikan bahasa Arab ini yang tadinya 4 jam, 3 jam, 3 jam di seluruh kurikulum yang sekarang berubah menjadi 4 jam, 2 jam, 2 jam. Saya urutkan mau dari atas ya. Quran hadis masih sama, tidak ada perubahan, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Kemudian akidah akhlak juga masih sama, 2 jam, 2 jam. Fikih juga sama, ISKI juga sama, kemudian PKI juga sama, 2 jam, 2 jam. Bahasa Indonesia ini 4 jam, 4 jam, 4 jam. Kemudian bahasa Arab 4 jam, 2 jam, 2 jam. Jadi mengalami pengurangan 1 jam di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian matematika ini 4 jam, 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam. Bahasa Inggris ini mengalami penambahan. Jadi sebelum ada kurtilas itu, bahasa Inggris itu 4 jam, 4 jam, 4 jam. Kemudian ada kurtilas dikurangi menjadi 2 jam. Alhamdulillah tahun ini bahasa Inggris ditambah 1 jam. Terus konten 3 jam, 3 jam, 3 jam. Totalnya 9 jam. Kemudian kelompok B umumnya ini umum B ada seni budaya, ada sukses dan prakarya itu 2 jam, 2 jam. Kemudian untuk mulok ada bahasa Jawa 2 jam, aktif 2 jam, PN1 2 jam. Terus 3 mata lokal. Kemudian kelompok C karena kita masih jurusannya IPS sehingga memang ada kelompok C peminatan, jadi ada mapel geografi, sejarah, sosiologi, sama ekonomi itu masih sama jamnya 344. Kemudian untuk bahasa dan sastra Inggris ini saya tambahkan tahun ini karena memang tahun kemarin juga boleh. Kalau tahun kemarin kita nambahnya 411, tahun ini 11 saja karena sudah ditambah dengan bahasa Inggris 1 jam, 1 jam. Kemudian untuk kelompok lintas minat ini boleh lintas minat atau pendalaman minat. Karena di MA kesempatan ini kebetulan guru yang ada adalah guru mapel kimia. Jadi untuk lintas minat ini kita masukkan mapel kimia lagi 3 jam, 2 jam, 2 jam ditambah dengan informatika. Sekarang tahun ini ada 2 jam, 2 jam, 2 jam. Jadi totalnya ada 57 jam. Ini nanti saya juga bingung nanti mau sampai jam berapa kalau semua ini dilaksanakan di dalam pembelajaran. Berarti 1 hari itu nanti ada sekitar 10 jam pembelajaran karena kita 6 hari sekolah. Sementara hari Jumat cuma sampai jam 6. Itu kalau mau kita terapkan secara apa yang seharusnya berarti nanti sampai jam 3 lebih karena 1 jam 45 menit. Kemudian untuk kuatan kurikulum, kelompok mata pelajaran lintas minat tadi sudah saya sampaikan ada pelajaran kimia dan IT dengan pertimbangan pendidik mata pelajaran yang ada. Jadi kita memanfaatkan yang sudah ada, Bapak Ibu guru itu sudah memiliki banyak kompetensi. Karena kompetensinya sudah ada, ya kita maksimalkan di situ, dimasukkan dalam kelompok mata pelajaran lintas minat. Kemudian mata lokal, bahasa Jawa, tahfidz dan PN1. Kemudian untuk kegiatan pengembangan diri, ini kita juga melaksanakan. Jadi nanti ada kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan Pak Budi. Jadi ekstrakurikuler wajibnya seperti pramuka, kemudian membatik itu menjadi ekstrakurikuler wajib.
Dan strategi selanjutnya ada 2, kepramukaan dan seni membatik sesuai dengan instruksi dari Bapak Gubernur. Kemudian untuk ekstrakurikuler pilihan ini memang angkutan ini masih sama seperti yang kemarin. Tahun ini belum kita putuskan lagi karena kondisi seperti itu. Kita besok mau mengadakan ekstrakurikuler seperti apa belum kita. Tapi komputer dan multimedia itu masih menjadi ekstrakurikuler yang harus ada karena memang semuanya harus berbasis IT. Sehingga ini kita masukkan dalam ekstrakurikuler pilihan yang pertama. Kemudian ada seni musik ini. Seni musik ini meliputi seni musik Islami dan hadroh Saudi. Jadi masuk dari satu di situ. Kemudian itu jadwal ekstra. Hari Senin itu komputer dan multimedia. Kemudian seni membatik hari Selasa, seni musik Rabu, dan pramuka hari Jumat. Kemudian untuk pengaturan beban kerja ini karena penyelenggaraan pendidikan di madrasah yang merupakan tidak menggunakan sistem semester atau sistem paket, yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana peserta didik diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Terus 57 jam tadi sudah plus tambahan maksimal 6 jam Pak, di mana di jukisnya kan 51 jam, dan kita tambah 6 jam, jadi total bisa 57 jam. Jadi pengaturan beban belajar untuk kelas 10, 11, 12 sama 1 jam itu alokasi waktunya 45 menit, itu adalah standar idealnya untuk kemudian jumlah jam pelajaran pada hari itu sekitar 10 jam, kalau kita 60 jam. Kemudian minggu efektif dalam setahun itu ada sekitar 35 minggu. Jika kalau dihitung jumlah jam pelajaran dalam setahun itu bisa sampai 1.292 jam sampai 1.480 jam. Itu kalau dikalikan 1 tahun, karena seharusnya 10 jam. Sementara 6 hari yang hari Jumat cuma sampai jam 6. Kemudian KKN, kriteria kelulusan minimal belajar, ini adalah tingkat pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran oleh siswa per mata pelajaran. Ini kita tetapkan berdasarkan tingkat esensial standar kompetensi yang harus dicapai siswa, kemudian tingkat kompleksitas setiap indikator pencapaian kompetensi madrasah dan ketersediaan sumber daya pendukung. Jadi memang untuk membuat KKN ini acuannya adalah 3 hal itu. Jadi ketersediaan sumber daya pendukung, kemudian tingkat kompleksitas atau kesulitan pemimitan, dan tingkat esensial. Dan akhirnya bisa kita rumuskan karena kita ingin ada perbaikan setiap tahun, sehingga memang KKN ini saya tidak tahu 70 itu terkesan tinggi atau sedang atau rendah. Di MR bahkan tahun kemarin kita KKN-nya beda per jenjang, dari kelas 10-70 untuk semua mapel, kelas 11-71, kelas 12-72. Jadi ada peningkatan tiap jenjang. Ini halaman kedua. Konten Pak, halaman 29. Oke. Ini masih sama seperti tahun kemarin. KKN 7 kelas 10, kelas 11 71, kelas 12 72. Nanti monggo teman-teman Bapak Ibu dan Pak Budi baiknya bagaimana untuk KKN ini, karena kalau melihat dari anak-anaknya memang untuk KKN itu mungkin susah kalau tidak ditambahin dengan
tugas yang lain. Jadi secara kognitif untuk mencapai 70 untuk anak-anak perguruan kita mungkin ada yang mengalami kesulitan. Jadi nanti monggo masukannya apakah 70 ini terlalu tinggi, sedang atau bagaimana. Saya hanya ajuannya tahun kemarin dan ini sudah berjalan 1 tahun ini. Di halaman 29 Pak. Kemudian penilaian hasil belajar ini berdasarkan pada Permendikbud nomor 23 tahun 2013 bahwa penilaian hasil belajar ini dilakukan dalam bentuk penilaian teknik, penilaian diri, penilaian proyek atau portofolio, ulangan harian, dalam ini dulu Pak. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian tingkat kompetensi dan ujian di sekolah. Penilaian kompetensi ini kenyataannya kan ya, ini dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Kemudian penilaian diri ini bisa dilakukan oleh peserta didik tiap kali sebelum ulangan. Penilaian proyek atau portofolio ini biasanya dilakukan oleh pendidik yang akan bab atau tema pelajaran. Kemudian untuk ulangan harian ini dilakukan terintegrasi dalam proses pembelajaran dalam bentuk ulangan harian atau penugasan. Oke. Terus teknik yang digunakan untuk penilaian ini ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari itu. Yang dipakai untuk penilaian hasil belajar siswa ini tidak hanya nilai pengetahuan, tapi nilai keterampilan dan sikap itu juga menjadi pertimbangan Bapak Ibu guru dalam melakukan penilaian hasil belajar. Misalnya ada anak yang secara pengetahuan yang kurang, tetapi dia sikap dan bagus ya nilainya hanya kita naikkan. Sikapnya bagus dan anak itu langsung masuk setiap hari seperti itu. Itu contoh nilai sikap yang saya tampilkan. Kemudian penilaian pengetahuan bisa dengan tes tulis, tes lisan dan penugasan. Kemudian nilai keterampilan juga bisa dengan tes praktek atau kinerja seperti tadi misalnya prakarya itu ketika membuat sesuatu itu masuk di dalam tes keterampilan. Atau kalau di mapel agama keterampilan anak membaca surat atau keterampilan anak membaca apa masuk di situ penilaian keterampilan. Dia masuk ke manual. Kenaikan kelas bagaimana? Kenaikan kelas untuk kriteria kenaikan kelas berdasarkan pada ketuntasan hasil belajar pada setiap mata pelajaran, baik aspek sikap, aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Ketuntasan belajar pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam kurun waktu 1 tahun, semester 1 dan semester 2. Jika terdapat mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau genap, maka 1 dihitung rata nilai mata pelajaran pada semester ganjil atau genap. Kemudian nilai rata setiap aspek dibandingkan dengan KKM tersebut. Kalau ternyata memenuhi KKM tidak dituntas, berarti belum tuntas. Kemudian peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kemudian yang kedua, predikat sikap minimal B baik. Kemudian tidak boleh memiliki lebih dari 3 mata pelajaran yang belum tuntas. Jadi dari 23 mapel tadi misalnya ada 3 mapel yang belum tuntas, ini masih dibolehkan karena maksimal 3 mata pelajaran yang belum tuntas. Kemudian yang keempat, mengikuti
mengikuti semua proses evaluasi dan belajar yang dilaksanakan madrasah. Jadi mengikuti ulang harian, penilaian tengah semester, penilaian semester dan penilaian akhir tahun. Kemudian keputusan kenaikan kelas berdasarkan keputusan rapat dewan guru yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Jadi kemarin itu kita selesai melakukan aplikasi rapor digital, kita juga mengadakan rapat kenaikan kelas. Dan dengan terpaksanya memang kemarin untuk tahun ini kita tidak menaikkan satu anak baru di kelas 11 karena memang anak itu untuk semester 2 sama sekali tidak pernah masuk. Kita sudah kunjungan, sudah tetapi ujian dan semuanya juga tidak pernah mengikuti, sehingga tidak menjadikan hal-hal yang tidak baik bagi anak yang sudah harus masuk. Akhirnya sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan, terpaksa satu anak itu tidak bisa ditambahkan yang kelas 11. Kemudian untuk kriteria kelulusan, yang pertama, siswa dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila satu menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang ditetapkan madrasah. Kemudian yang kedua, memiliki nilai rapor semester 1 sampai 5 di kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian mengikuti ujian akhir madrasah berstandar nasional. Kemudian mengikuti ujian madrasah. Yang terakhir, memperoleh nilai sikap perilaku minimal B. Ini nilai perilaku ini memang tidak boleh C, minimal harus B. Karena memang lebih ditekankan pada pendidikan karakter anak, sehingga nilai sikap ini memang minimal B. Kemudian yang ketiga adaptasi untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini kita masih menerima siswa vokasi dosen. Kita kemarin belum saya ganti, masih menerima vokasi siswa atau pindah siswa dari sekolah lain dengan diadakan seleksi terlebih dahulu, dan di seleksi yang dilaksanakan memang lebih ketat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang alhamdulillah beberapa tahun ini untuk madrasah kita anak-anaknya sudah sangat lumayan tertib, mulai pembelajaran dari jam 7 sampai jam 12:15 sehingga memang untuk membangun anak-anak bisa tertib itu memang luar biasa susahnya, sehingga ketika ada anak dari sekolah lain mau pindah ke tempat kita, memang kita ada dilema, kita kekurangan siswa tapi satu sisi kita meskipun di istilahnya tidak berani menjaga apakah nanti anak yang masuk ini bisa mengikuti apa yang menjadi aturan yang madrasah kita. Jika biasanya anak-anak itu kita kasih kesempatan, tapi dengan surat pernyataan jadi ada pernyataan jika anaknya tidak mengikuti dalam waktu ini ya dengan terpaksanya kita kembalikan ke orang tua seperti itu. Karena memang di madrasah ini kan hal yang negatif, sehingga kita berusaha untuk membangun hal yang positif sedikit, sehingga memang bukan berarti anak-anak itu tidak kita kasih kesempatan, tapi memang ada seleksi yang lebih ketat. Kemudian untuk penjurusan di madrasah Aliyah Derpata ini, ini kita masih jurusan IPS Pak. Karena sebenarnya ada beberapa anak itu yang ada jurusan IPA tidak, cuma memang sampai saat ini kita belum berani buka jurusan IPA karena memang banyak sekali yang harus disiapkan dulu, tempat dan banyak hal, sehingga memang sampai hari ini kita hanya bisa membuka jurusan IPS. Tetapi sudah ada anak-anak untuk membuka jurusan IPA sebenarnya, cuma anak-anak itu belum, mungkin untuk saat ini belum bisa realisasi.
mudah-mudahan nanti dengan seiringnya waktu tahun depan atau tahun selanjutnya bisa terwujud sempurna. Kemudian untuk pendidikan karakter ini juga ada unsur toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, kemudian ada semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, dan lain-lain. Ya, di MA Lembaga ini juga memuat program literasi madrasah, karena ini menjadi hal yang wajib untuk beberapa tahun ini sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2015. MA Lembaga itu menjalankan program literasi dengan mewajibkan warga sekolah ini bisa siswa, guru, kepala, staf untuk membaca 10 sampai 15 menit seminggu 2 kali. Jadi ada satu minggu itu kita cari harinya 2 hari untuk wajibkan seluruh warga sekolah atau madrasah untuk membaca ini sesuai dengan instruksi dari Permendikbud tersebut. Salah satu yang kami lakukan yaitu dengan saat ini ada penulisan di Excel Pak Menteri yang Quran Solo Bule, dengan kalau ini kita dibantu dari benar. Sudah ada beberapa anak yang sudah khatam 10 juz ya, kita bersih 10 juz dalam waktu lumayan singkat, dan Bapak Ibu Guru juga wajib untuk menyelesaikan 10 juz yang pertama, sudah selesai ditambah 10 juz yang kedua seperti itu. Ini juga masuk dalam program literasi madrasah. Kemudian memberdayakan masing tiap kelas, ada masing tiap kelas maupun. Kemudian pemasangan slogan jargon yang menarik di minat baca ini juga kita baca. Kemudian penyediaan buku-buku bacaan, kita itu punya buku banyak sekali, tapi memang buku-buku itu sudah buku-buku yang lama Pak Menteri. Jadi yang buku-buku baru itu mungkin hanya beberapa, buku-buku baru hanya beberapa nih. Jadi masih buku-buku lama, sehingga memang kesannya itu banyak, tapi itu buku-buku yang memang sudah ya, belum yang dulu. Jadi ini memang perlu ditunjang dengan buku-buku bacaan ringan yang mungkin digemari anak. Jadi membaca tidak harus buku bacaan, tapi mungkin bacaan-bacaan ringan yang bisa menyenangkan anak. Kemudian kita juga ada program sekolah ramah anak. Jadi ini dulu pernah kita kita memutuskan atau kita ikrarkan di sekolah bahwa sekolah kita ini adalah sekolah ramah anak. Ramah anak yang dimaksud di sini adalah bahwa di madrasah kita itu dilarang, salah satu contohnya adalah mereka tidak kekerasan atau diskriminasi antar suku atau bullying ya sebenarnya. Kemudian ada larangan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi pendidik juga kita tidak boleh di anak-anak dilarang untuk membuli, karena biasanya anak-anak itu kan akan saling mengejek atau bagaimana. Sehingga ini program sekolah ramah anak kita masukkan, dan ramah anak itu ternyata tidak hanya dalam bahasa tersebut, tapi juga dalam suasana sekolah yang nyaman, kekeluargaan, seperti itu juga masuk. Kemudian kalau dalam masyarakat prasarana itu struktur bangunan madrasah kuat, kokoh, kemudian tersedia ruang ibadah, ada tempat pembuangan sampah, yaitu masuk dalam sekolah ramah anak. Ini sudah kita ikrarkan tahun 2019 sampai 2018 kemarin. Kemudian standar kompetensi lulusan itu semua apa sudah saya masukkan di situ Pak Rudi. Mungkin nanti perlu dikoreksi ada perubahan tidak, atau tahun kemarin ada perubahan sedikit di masing-masing mapel.
Nanti saya coba untuk mengecek guru pertama di Pak ini, karena ini banyak sekali. Langsung masuk ke bab 4 menunjukkan. Nanti SKL bisa dikoreksi masing-masing guru. Kalau belum sesuai nanti akan kita ubah per sampel. Sekarang sudah masuk ke keempat, yaitu kalender pendidikan. Untuk kalender pendidikan ini, jadi apa-apa yang kita lakukan di madrasah ini memang harus selalu mengacu kepada kalender pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dan kemarin kita sudah mendapatkan panduan untuk kalender pendidikan dan sudah saya sesuaikan dengan kurikulum di MR Tingkatan yang meliputi permulaan tahun ajaran, kemudian ada minggu efektif, kemudian ada waktu pembelajaran efektif, ada waktu libur, untuk waktu pembelajaran dari hari Senin sampai hari Sabtu. Waktu belajar pagi jam 7 sampai 14.30, tapi ini nanti akan mengalami penambahan karena di struktur kurikulum menjadi 57 jam. Kemudian untuk kegiatan sore atau ekstra sore ini dimulai jam 3 sampai jam setengah 5. Kemudian untuk penetapan kalender pendidikan di MR Jembatan tahun pelajaran 2020-2021 ditetapkan sebagai berikut. 13 Juli 2020 hari pertama masuk madrasah. Kemudian tanggal 13 sampai 15 Juli ada masa ta'aruf siswa baru. Kemudian ada hari libur 31 Juli itu hari libur raya Idul Adha. Kemudian ada PTS penilaian semester di bulan September. Kemudian di bulan Desember kita mengadakan penilaian akhir semester dilanjutkan dengan pembagian rapor yang libur semester dan masuk lagi di semester genap tanggal 4 Januari 2021. Kemudian nanti ada banyak kegiatan PTS juga, kemudian perayaan hari besar. Kemudian untuk ujian ini belum saya masukkan Pak Ibu karena saya tidak tahu yang kelas 3-nya ada ujian nggak besok, sehingga belum masuk di sini. Belum saya masukkan, belum ada di kalender pendidikan juga belum ada kayak rambu-rambu ada ujian kelas 12, sehingga tidak saya masukkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari mulai bab 1 sampai bab 4. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, hanya ini yang bisa kami sampaikan mengenai keterbatasan kami. Mudah-mudahan dengan adanya masukan dari Bapak Ibu semua, kurikulum ini bisa menjadi kurikulum yang lebih baik dan bisa diterapkan di dunia. Oke, kaitannya dengan kurikulum darurat Pak Ibu, nanti mohon masukannya dengan kurikulum yang 57 jam nanti saya harus membuat seperti apa di kurikulum darurat tersebut, karena saya masih belum ada bayangan itu jelas harus saya bikin
Pilih kesehatan bisa kami sampaikan sekali lagi mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan kurikulum dari usaha ikut selaku pakar kurikulum. Terima kasih. Selanjutnya kami mohonkan tanggapan kepada forum, yang terutama kepada kakak pengawas, waktu dan tempat kami ada. Siang ada acara tempat lain lagi. Secara ringkas saja setelah mengikuti paparan yang disampaikan oleh Bu Gus dulu untuk paparan nanti yang saya sampaikan ini bisa digabung sama ini juga karena masih ada beberapa yang visi yang pokok saja, yang detail nanti kita ambil tujuh kali. Yang saya sampaikan yang pokok-pokok dulu, artinya nanti dalam minggu ini ya Pak, kita bisa benchmark dengan besok. Ini kan kurang yang satu halaman pengesahan, terus ini dapat nanti disesuaikan beberapa halaman. Saya tak apa yang harus direvisi. Kita jawabannya itu. Nah, jadi saya diberikan itu. Ya, ini aja gitu. Yang pertama untuk halaman cover itu tadi ya tayangannya sebenarnya, tapi di sini covernya belum ada tahunnya ini. Tinggal satu pendidikan saya yang terbatas. Nah, tahun ajaran Jakarta gitu 2000. Itu apa nih? Jadi revisi saya nanti tetap mau datanya di sini kurang tahu ini. Kemudian di halaman pengesahan sudah ada pertama Pak Kepala, Pak Komite, kemudian madrasah, bidang, kemudian untuk yang pengawas yang validasi itu kan sebenarnya pulau elektronik terus dengan menyupai satu halaman lagi di sini dari pengawas saya dan Bu Haris. Tampilan Arti untuk apa Haris itu beri mau tahun pas background tempelan ditinggal mah yang dibocor orang-orang tujuannya bagi letak mau kemudian ada kena ditinggal motor selalu malah terus yang dilihat tekan-tekan. Nah itu kayak lagi yang kedua kata saya itu belum ya ditengok ini dengan yang mungkin jenisnya tertentu kurikulum 184 KMA 189 gitu itu tapi itu katanya simpel ya jadi mungkin ada beberapa yang mungkin dengan susunan itu tulis dulu kalau dengan kurikulum itu tetap kurikulum acuannya di landasan juridis itu kan tetap dengan ngacu dari apa KM 184 2019 untuk Google untuk negara persis informatif itu di CCG menurut kurikulum KM 184 ini maka kurikulum untuk tahu orang dan maka begini ya gitu saja ada kalau yang namanya membuat suatu karya kan ada penjajarannya yang perlu dijadikan acuan gitu. Jadi nanti ada yang dikerjakan atau direlokasi apa sebenarnya jam-jamnya itu akan kelihatan orang baca. Itu dia bikin satu kemudian latar belakang itu latar belakang tadi pendahuluan untuk melakukan sedikit sebenarnya kurikulum itu menceritakan kondisi yang sudah dicapai sekolah masuk beneran dari prestasi dan kata menggunakan prestasi lulus itu mungkin di mahasiswa singkat mawon kondisi nyata kondisi real gitu itu mesti semua karya terus diawali dari ceritakan kondisi yang sudah dilampaui tapi tidak usah kata
saya apa itu cukup boleh interpretasi apa. Dan maka untuk kurikulum berikutnya ini adalah ini di samping apa namanya meneruskan tapi juga menambah. Itu kan intinya gitu. Rumusan apa namanya permasalahan dari latar belakang rasionalisasinya. Kemudian visi-misi itu sampai cuma dengan tujuan madrasah bukan bisa mengselesaikan batas dengan visi terus madrasah terus tujuan madrasah itu sendiri bukan dengan belajar ibaratnya mengindikatorkan misi yang mau dicapai. Ini kan ada 7 butir sampai dengan ini kan musim mana ini dan visinya kan beriman 80 miliar ternyata mandiri termasuk lingkungan asing terus rombongannya mungkin ditanya dulu mungkin apa boleh apakah jika berlanjut tanya bilang teknik dari mana untuk sih sekolah kalau teknik mah masih tak saya tahu teknik tapi ya masih teknik nah itu jadi materi ini kan dengan garis itu untuk menekankan visinya madrasah. Urutannya kan bagaimana cerdas kreatif mandiri berwawasan lingkungan itu ini dengan seseorang yang betul sudah sesuai dengan jadi urutannya visi ini gitu kan si Ciloro ini garis sendiri tempat garis sendiri dimana garis sendiri itu garis sendiri ini 6 dengan bervisi berwawasan lingkungan ini memiliki ekonomi. Sementara dengan yang terkait tentang berbasis pesantren boarding itu memang dengan pengembangan dengan visi ya. Kan kalau ini visi itu nggak boleh tahu nggak salah kalau kita visinya apa? Langsung makna satu saja gitu, dari jen gitu. Dulu kita mau kita ya. Ini mau sekolah ini mau visi melaksanakan tupoksi guru di sekolah dulu rombongannya. Kan kita kan mengatur dari visi gitu ya, visi yang kita tulis. Misalnya ini yang bela tambahan dikasih nomornya. Visi apa? Saya nomornya sih dari ini. Saya minta tentang dengan visi ini. Kan beriman, otomatis melaksanakan syariat Islam dan sebagainya. Kita nomor si Ciloro ini sampai dengan si Ciloro. Itu ya, terus dengan sampai ini dengan landasan filosofis dan sebagainya. Dan dengan landasan juridis ini, hormatan kurikulum kan analisis yang dalam mengarah apa namanya untuk pendidikan nasional. Jadi kalau dengan visi langsung dari pendidikan nasional sebagai madrasah malah PKB jangan nomor tinggi, kalau nomor itu sudah di bawah sini, tapi nomor sampai 5 lagi, jadi sudah terus mencerminkan itu badan berisi karena itu sudah berhitungan dengan itu di daerah karena di sini di ibaratnya dari daerah itu di dalam pencapaian tujuan pendidikan madrasah di dalam pencapaian di sini, tapi itu nanti backgroundnya itu kan jadi RKPBN tujuan dari pendidikan dari visi karena sisi dari sekolah. Contoh, sekolah mencerdaskan siswa itu indikatornya soal 3-4 salah satu di antaranya punya guru. Dan begitu teman kan harus punya biaya. Nah itu banyak sama. Jadi saya sekarang sama ini. Jadi menurut apa namanya kali tadi mampu ini utara lanjut arahnya dalam visi kami saat bisa maka ini kembali kita tidak memiliki utara menjadi visi lawan yang ada yang lebih nomor kalau itu ini visi terus juga landasan juridis dengan menggunakan
manusia bapak itu apa mau? KMA 188. Iya, masih tinggi saja. Nah ini karena KSP itu. Nah ini terus jangan udah begini kayak kemah terlalu tertulis begini. Berapa muatan kurikulum tulis kurikulum baru 13. Bisa kurikulum. Apa kurikulum merdeka belajar ini. Orang yang ikuti dari KMA, dari mentinggal itu KMA 188 kan selama K13 itu naik. Berat sama ini Pak Dim. Begitu. Nah itu. Terus jam-jamnya tulis gitu. Nah ini memang jam ini kan tulis KMA itu jadi second itu nanti orang akan tahu oh saya direlokasi jamnya dari KMA itu mata pelajaran ini mata pelajaran itu. Gitu ya. Sehingga itu saya katakan. Kemudian saya masuk mungkin dari nonton KKN. KKN menulis nomor itu KKN sing versi Pak Guru. Sing versi setelah kita itu 75 tulis nomor 75 tapi KKN yang nomor di kampung apa adanya misalnya bisanya mencapai untuk menulis seperti itu. Tapi harapannya KKN mencapai seperti ini. Artinya kurikulum itu kan harapan akan tercapai, tapi dia ya KKN yang satu ini untuk kebanyakan pikir sama sesuatu tak mosok mata pelajaran ini sementara sih mata pelajaran ini sudah mereka dengan mosok jadi kan nanti kan banyak kita sekarang jadi harapan kakak itu sekolah yang SPM itu tahu kurikulum dilakukan itu sebenarnya kayak gitu tapi kan diperbolehkan untuk membuka memodifikasi kita kayak dulu kita baik kemudian terakhir mungkin enggak ini sampai yang lebih kafe pertanyaan jadi yang terima pertama generasi agama lagi kemudian terakhir betul ya terus tadi sini nomor cek ini punya kemudian kemudian literasi itu seluruh ya nah kita ini jadi ini apa dengan kalau provinsi ya nanti seluruh kan dengan PS tahu sih dengan PS ayam dengan provinsi kan yang misalnya istilah tadinya penting harus pakai apa bersama apa tadi literasi ya asik ya oh mana saya sih buku dia program itu ini kan ya tidak ini ayo pokoknya apapun kan informasi itu sekolah ini terus masalahnya jika ini ada pertemuan dengan antara integrasi anda dari terakhir gitu kecuali dengan jam integrasi kan singkatan pelajaran singkatan itu ada yang yang kan ya kita tidak ada tapi secara umum kan ditetapkan di tadi keterangan kalau misalnya tempat kegiatan ini digital itu oke itu oke mana awalnya Pak Konsul yang MTS itu nampak dengan masuk akun sendiri apa regulasinya sekarang itu itu kan punya kondisi kita dengan bukan pengembangan ini kan belum pasar ini baru guna orang pakai susah dengan gawe distrik makan tahu karena yang sudah masuk di sini itu kan menyesuaikan nanti di kantor ya masuk orang semua barang kayak gitu juga mana sih barang kita masuk jadi pelajaran orang ini ya kita ada
kan gitu. Itu kan sebenarnya tentang mereka itu anggota kegiatan rutinitas. Ini kadang saya juga merasa ini lebih perlu muatan kurikulum. Nah, dulu itu bisa masalahkan dulu lakukan memahami tentang apa teknis muatan kurikulum. Kemudian itu yang bisa dipelajarkan sebagai guru, kemudian yang bisa dirapatkan, ya. Pokoknya itu dengan menjadi tambahan. Cuma begini catatan saya banyak, kemudian sudah, oh ya, namanya kan gitu. Setelah dengan berkata-kata terus saya tulis begini ya. Nah, dari sekian yang saya keluar berasal itu aneh. Tangan teman-teman teknologi. Jadi apa ini? Isinya ini. Tapi sudah bagus saya itu mawar. Jadi sebenarnya ini. Tapi itu dari yang itu tulis apa? Dan lanjutkan. Karena sekarang sampai dari walaupun tidak berubah misalnya kata ya tapi setelah dituliskan kata baca dong harga kena satu ya dalam arti berarti tidak satu itu masukan dari saya bahwa datanya jangan lupa tadi tentang pengesahan pengawas. Jadi ini lagi nanti di bawah setelah ini apa kan belum halaman tapi masih I2 I3 dan sebagainya di sini terus ini tuh kalau bisa betul menambah pengesahan pengawas dasarnya kalau dasarnya ini validasi ini bisa dilakukan. Lagi caranya itu kan munculnya seperti ini sama. Dan misalnya kalau dibantu ya, ngomong ini lakunya. Jangan bisa dasarnya sakit itu jangan bikin ngomong. Lah orang itu bikin itu tak seperti modal. Dasarnya kalau presiden sakit dan RFU HIP itu dasarnya ngomong. Gitu, untuk sampai jadi untuk tes. Nah nanti ada instrumennya satu persatu. Tidak ada laporan para menteri. Ini kan kita di ahli edukasi kan terus bocor atau dengan kamu itu kan bisa tidak ada banyak tapi itu tidak ada sampai sama ini kalau soal itu bocor gitu sama jadi istilah itu pimpinan itu rasa penting naik level jadi oh kan tidak ter wes kalau misalnya mereka dari ini itu masyarakat apa mau tahu ya itu masih spesial mungkin soal bukan itu tahu saja kalau tanda tangan gitu sama gitu ya makanya dia mesti mengambil staf-staf ahli itu mesti ahli-ahli sesuai dengan bidangnya tata negara, keagamaan, terus teknologi, itu dikaitkan. Itu masukan dari saya. Kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DLS KJUD Bapak Andi selaku pengawas yang telah memberikan beberapa masukan dari tambahan kurikulum yang disampaikan oleh Ibu Warga Kurikulum. Sebenarnya barangkali masih bisa diberikan kesempatan untuk masukan. Ya. Ini Pak, ini sebagai semuanya.